Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Jadi pada mata kuliah Etika Profesi dan Keamanan, saya akan membahas tentang etika secara umum. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian etika, yang kedua etika filsafat dan ilmu pengetahuan, yang ketiga etika moral dan norma kehidupan, yang keempat pelanggaran etika dan sanksi, yang kelima jenis etika, dan yang terakhir etika dan teknologi, tantangan masa depan. Langsung saja ke pembahasan yang poin pertama, pengertian etika. Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merumuskan pengertian etika dalam 3 arti pengertian sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Dari asal-usul katanya, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik menurut Profesor Robert Salomon. Etika dapat dikelompokkan menjadi 2 definisi, yaitu yang pertama, etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk orang yang beretika adalah orang yang baik. Yang kedua, etika merupakan rumusan atau hukuman sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Poin kedua, filsafat, etika filsafat dan ilmu pengetahuan. Tujuan akhir filsafat adalah sebuah ilmu adalah kebahagiaan umat manusia. Etika merupakan bagian filsafat, yaitu filsafat moral. Etika merupakan ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan. Jadi, etika menelaah tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan sempurna, kebahagiaan yang memuaskan manusia, baik jasmani maupun rohani, dari dunia sampai akhirat melalui kebenaran yang bersifat filosofis. Poin ketiga yaitu etika, moral, dan norma kehidupan. Moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitasnya. Lawrence Kohnbreg juga mencatat 6 tahap perkembangan moral yang dekat. Hubungannya etika adalah sebagai berikut. Orientasi pada hubungan ganjaran, kekuatan fisik dan material, nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan tidak dipersoalkan pada orientasi ini. Orientasi hedonistis, hubungan antar manusia. Orientasi ini melihat bahwa perbuatan yang benar adalah perbuatan yang memuaskan kebutuhan individu dan atau kebutuhan orang lain. Orientasi konformitas. Ini sering disebut orientasi anak manis, di mana seseorang cenderung mempertahankan harapan kelompoknya serta memperoleh persetujuan. Orientasi pada otoritas. Pada orientasi ini, orang cenderung melihat hukum, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius, dan sosial yang dianggap sebagai nilai-nilai utama dalam kehidupan. Orientasi kontrak sosial. Orientasi ini dilatar belakangi adanya tekanan pada persamaan derajat dan hak kewajiban timbal balik atas tatanan bersifat demokratis. Orientasi moralitas prinsip suara hati individu,
peran komprehensi dan universal. Orientasi ini memberikan nilai tertinggi pada hidup manusia, di mana persamaan derajat dan martabat menjadi salah satu pokok yang dipertimbangkan. Etika merupakan cabang filsafat tentang nilai dan norma moral yang sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli norma tersebut. Etika merupakan refleksi kritis rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan perilaku hidup manusia. Menurut Sonika Raff, moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik sebagai manusia. Nilai-nilai moral mengandung pertuah-pertuah, nasihat, peraturan perintah, dan lain sebagainya yang terbentuk secara turun-temurun melalui suatu budaya tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik agar menjadi manusia yang benar-benar baik. Menurut Franz Magnus, Suseno menyatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran, sedangkan yang memberikan manusia norma tentang bagaimana manusia harus hidup adalah moralitas. Selanjutnya poin keempat, pelanggaran etika dan sanksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi dan keputusan baru atau tindakan tidak etis dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu kebutuhan individu, tidak adanya pedoman, perilaku dan kebiasaan individu, lingkungan tidak etis, perilaku atasan. Tindakan pelanggaran terhadap etika ada dua, yaitu pertama, sanksi sosial. Etika adalah norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Maka terjadi pelanggaran, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial. Yang kedua adalah sanksi hukum. Hukum mengatur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Hukum disiplin merupakan bagian hukum pidana yang mengatur dan berlaku sebagai suatu golongan atau profesi yang bergerak dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang keputusannya dipatuhi anggota. Poin kelima yaitu jenis etika. Etika dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan etika yang berbicara mengenai sebuah fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu etika normatif, merupakan etika yang memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Poin terakhir yaitu etika dan teknologi. Tantangan masa depan. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti revolusi yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan, maupun pengambilan keputusan. Perubahan yang terjadi secara berpikir manusia sebagai salah satu akibat perkembangan teknologi tersebut sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupan. Teknologi sebenarnya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Sekian materi tentang etika secara umum. Semoga materi saya bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.